Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu Quran ini tak sempurna. Wa qad usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Kasirun, banyak. Kama dallat alaihi al-akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir. Wa qad awdahna dzalik fi kitabina, kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi Haqqiyati Tariqatil Mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qurannya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Bergandeng tangan ke pasar bisa, tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad tak bisa, karena kita berbeda bukan pada furu', pada usul. Nih kitab dia, karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul, ini salah umat nih, karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Ini kata dia, fa inda dzalika ibnu ma'ana wa tahrif fil ayat al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bihaitsu la yas'una inkaruhu, tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga kitabnya sama, Masyarik Asy-Syumus Ad-Durriyah fi Ahaqqiyati Mazhabil Akhbariyah. Saya tak bacakan karena isinya sama, sementara waktu kita singkat. Tafsir Al-Quran karya Al-Kasani juga isinya sama. Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Al-Usul Minal Kafi, apa kata dia? Indana la mushaf, itu yang bergaris bawah. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Maksudnya mushaf ini mushaf, namanya mushaf Fatimah. Ma yudrihim wa mushaf Fatimah, tahukah kamu apa itu mushaf Fatimah? Qultu wa ma mushaf Fatimah, apakah mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mislu qur'anikum hadza, mushaf bentuknya sama macam Quran kamu ini, salah samarat, tapi 3 kali lipat. Kalau begitu ada 2/3 yang hilang, yang ada di tangan kita 1/3. Kedustaan apa lagi yang lebih parah daripada ini? 2/3 Quran kalian itu hilang. Wallahi demi Allah, ma fihi min qur'anikum harfun wahid, tak ada dalam Quran kalian itu 1 huruf pun tak ada. Yang dalam 2/3 yang hilang itu tak ada sehuruf pun di sini. Bukan kata kita, kitab yang bercakap begitu. Ayat
Kita selalu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Bapak ibu yang tak paham, orang kita ini selalu terpukau melihat casing, asal menengok pakai jubah jenggot panjang, cium. Andai datang dia kemari, yakin saya mencium tangan semua. Makanya jemaah haji kita sampai di King Abdul Aziz Airport, apa kata tukang pikul bahan, tukang pikul koper tuh, anak kuli, jangan cium tangan saya ini tukang angkat koper. Saking banyaknya orang mencium tangan. Pak ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Khu'i, nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kasratar riwayat, banyak riwayat menyebutkan. Ustaz Maghfirah pergi bukan karena beliau tersinggung Syiah, enggak. Beliau ada yang lebih fadil. Enggak, kita mesti dijelaskan ke jamaah nanti. Bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'dhuha 'anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang maksum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka udah tobat. Yang sekarang pun tetap juga. Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang, adik beradik, huwa dia juga. Mir'atul Uqul isinya sama juga. Ini alasan kalau memang Quran yang ada sekarang ini dirubah, diganti, diotak-atik, kenapa mereka tetap juga pakai Quran ini? Nanti ada orang nanya, Pak Ustaz katakan mereka nyebut Quran ini tak sempurna, kenapa mereka tetap pakai Quran ini? Ini jawabannya. Apa kata mereka? Menurut adat kebiasaan tak mungkin pengumpulan sempurna sesuai dengan sebenarnya. Akan tetapi tak diragukan bahwa manusia itu dibebani agar mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan membacanya hingga Al-Qaim muncul, sampai imam dia datang. Ini diketahui secara mutawatir dari jalur Ahlul Bait dan kebanyakan riwayat, dan bab ini menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Maknanya pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini sementara Al-Qaim datang. Mereka ada semua jawabnya. Kalau memang kalian katakan Quran itu tak sempurna, kenapa kalian masih tetap pakai Quran ini? Apa jawabnya? Kami tak pakai Quran itu karena sementara Al-Qaim datang. Nanti kalau sudah Al-Qaim datang, kami baru pakai Quran yang sempurna itu. Untuk sementara kita pakailah yang tak sempurna ini. Sama macam, kenapa kalian tetap juga salat di Masjid Raudatus Sholihin yang tak sempurna itu sementara masjid baru berdiri. Nanti kalau sudah bebas pembebasan tanah, masjidnya baru kita robohkan masjid yang lama. Nah, itulah seolah-olah dia mengatakan.